Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sekarang berjumpa lagi dengan Ibu Livi dalam bimbingan dan konseling. Pada minggu ini kita membahas terkait evaluasi belajar di kelas 8. Nah, sekarang kita lihat, hari ini kita akan membahas evaluasi belajar, membahas terkait bagaimana Ananda belajar pada semester lalu. Semester lalu yaitu Ananda berada di kelas 7. Bagaimana Ananda belajar, bagaimana hasil belajarnya. Nah, kemudian akan kita evaluasi. Nah, evaluasi inilah nanti yang akan menjadi tugas Ananda. Yang selanjutnya kita akan membahas target atau bagaimana komitmen Ananda untuk semester ini di kelas 8. Nah, jadi semua aktivitas atau semua pembelajaran Ananda di kelas 7 akan kita evaluasi bagaimana Ananda belajar, bagaimana hasil belajarnya, dan apa komitmen untuk kedepannya ketika Ananda sudah mengevaluasi hasil belajar pada semester yang lalu. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita membaca basmalah dan kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, evaluasi ini Ananda, evaluasi belajar ini masuk ke dalam bidang belajar pada pelayanan bimbingan dan konseling. Masih ingat belajar minggu lalu? Ibu membahas ada 4 bidang bimbingan dan konseling. Nah, sekarang kita bahas salah satu bidangnya, yaitu adalah bidang belajar. Bidang belajar ini merupakan bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Jadi, bidang belajar ini semua yang berkaitan dengan proses belajar, maupun itu di sekolah ataupun di rumah. Apalagi Ananda pada masa pandemi ini, semua kegiatan aktivitas belajar kita lakukan di rumah. Oke, lanjut. Nah, apa itu evaluasi belajar? Evaluasi belajar itu Ananda adalah alat ukur atau penilaian pada proses belajar agar dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pada pembelajaran tersebut. Jadi, evaluasi di sini maksudnya adalah Ananda mereview kembali bagaimana proses belajar Ananda di kelas 7. Bagaimana proses belajar Ananda pada semester yang lalu. Jadi Ananda bisa mengevaluasinya. Bagaimana ya proses belajar semester yang lalu, sudah baguskah atau masih banyak kekurangan? Nah, bagaimana hasil belajarnya? Hasil belajar itu adalah nilai rapor yang Ananda dapatkan. Lanjut, tujuannya kita membahas evaluasi belajar pada materi ini adalah yang pertama, untuk menganalisis hasil penilaian atau rapor pada semester genap di kelas 7. Jadi nanti Ibu meminta Ananda membuka kembali rapor Ananda pada kelas 7 dan melihat nilai-nilai yang Ananda dapatkan selama Ananda berada di kelas 7. Yang kedua, tujuannya adalah untuk melihat apa saja faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan pada belajar. Jadi selama Ananda di kelas 7 itu ada nilainya yang tinggi, ada nilainya yang rendah. Kalau nilai yang tinggi berarti Ananda berhasil dalam belajar. Kalau ada nilai yang rendah itu berarti Ananda belum berhasil dalam pembelajaran. Nah, jadi Bu Livi mau Ananda melihat faktor-faktor apa sih yang menyebabkan nilai Ananda tinggi.
Dan faktor apa pula yang menyebabkan nilai Ananda menjadi rendah? Nah, nanti Bu Livi minta Ananda untuk menuliskannya. Oke, tujuan yang ketiga, agar dapat memperbaiki dan meningkatkan prestasi pada semester berikutnya. Jadi, setelah kita tahu apa kesalahan kita semester lalu, setelah kita tahu kesalahan kita pada kelas 7, Bu Livi harap di kelas 8 ini Ananda tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Contoh, sering tidak membuat tugas pada kelas 7. Nah, di kelas 8 ini tidak boleh. Kelas 8 ini Ananda harus lebih giat lagi membuat tugas. Kemudian ketika nilai Ananda sudah tinggi, itu harus Ananda pertahankan di kelas 8 ini. Jangan sampai ada nilai yang turun. Kalaupun ada nilai yang rendah di kelas 7, itu harus Ananda tingkatkan lagi. Nah, bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya, bagaimana cara meningkatkan belajar yang efektif dan efisien. Lanjut. Nah, sekarang alhamdulillah pembahasan terkait evaluasi belajar sudah selesai. Mari kita akhiri pertemuan belajar kita hari ini dengan membaca doa. Nah, masuk kita ke tugas minggu ini Ananda. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment video ini. Kemudian masih ingat di video minggu lalu Bu Livi menyarankan Ananda untuk menyiapkan buku tulis isi 40. Nah, buku tulis isi 40 pada kelas 8 sekarang ini bisa Ananda tulis tugasnya yang pertama. Siapkan buku isi 40 untuk meringkas apa saja materi yang telah Bu Livi sampaikan pada video ini. Jadi buku isi 40 yang Ananda siapkan itu Ananda ringkas materi yang telah Bu Livi sampaikan pada video ini. Kemudian tulislah setelah Ananda ringkas materi ini, kemudian di bawahnya Ananda tulis bidang studi dengan nilai yang tertinggi. 3 bidang studi dengan nilai yang tertinggi dan 3 pula bidang studi dengan nilai yang terendah. Jadi setelah Ananda ringkas video ini, materi-materi yang telah Bu Livi sampaikan Ananda ringkas, di bawahnya Ananda tuliskan 3 bidang studi dengan nilai tertinggi dan 3 bidang studi dengan nilai terendah. Kemudian setelah itu, Ananda tuliskan kendala yang dihadapi selama proses belajar di semester yang lalu. Jadi, semua kendala-kendala yang menghambat proses pembelajaran Ananda di semester yang lalu atau di kelas 7, Ananda tuliskan. Baik itu yang datang dari dalam diri atau yang datang dari luar diri. Misalnya, ada ketika proses belajar itu Ananda merasa malas membuat tugas, malas mengumpulkan tugas. Nah, itu adalah kendala yang datang dari dalam diri. Nah, jadi apa saja kendala yang datang dari dalam diri dan luar diri Ananda tuliskan di buku isi 40. Contohnya kalau yang dari luar diri adalah Ananda diajak teman misalnya bercanda, mengobrol pada saat guru menerangkan pelajaran. Nah, itu juga kendala, tapi kendalanya yang berada di luar diri. Lanjut, setelah itu Ananda tuliskan 5 target yang akan dicapai pada semester ini. Jadi Ananda tuliskan 5 target yang akan dicapai pada kelas 8 ini dan kiat dalam mewujudkannya. Jadi ketika kita mempunyai tujuan, kita pun punya cara-cara bagaimana kita mewujudkannya. Jadi ada visi dan misi kita. Jadi Ibu minta 5 target yang akan dicapai pada kelas 8 ini. Ananda tuliskan di buku isi 40. Tidak usah Ananda fotokan karena sewaktu-waktu bukunya akan Bu Livi kumpulkan. Jadi bukunya harus rapi disampul, terserah sampulnya apa saja, yang penting rapi. Oke Ananda, nah bukunya tidak usah difotokan, tugasnya tidak usah difotokan. Cukup Ananda nanti mengumpulkannya ketika Bu Livi minta.
Lanjut, tugas kita adalah silahkan klik link yang ada di description box. Nanti setelah Ananda nonton video ini, Ananda lihat di bawah itu ada link, Ananda klik dan Ananda isi sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam link tersebut. Kemudian di dalam link itu ada absen Ananda. Itu absen Ananda mengikuti pelayanan BK bersama Bu Livi. Jadi setiap Ananda setelah menonton video ini, Ananda klik linknya dan Ananda isi, Ananda kirim, itu adalah bukti bagi Bu Livi bahwa Ananda telah mengikuti pelayanan BK bersama Bu Livi. Oke Ananda, cukup di sana. Semoga kita selalu sehat dan Ananda jaga kesehatan, jaga imun tubuh karena kita pasti bisa melawan COVID-19 ini agar segera berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali di sekolah, di madrasah. Oke Ananda, jaga kesehatan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.